Nuaiman bin Amr bin Rofa'ah atau dikenal dengan Nuaiman merupakan sahabat Rasulullah yang berasal dari kalangan kaum Ansor atau penduduk asli kota Madinah yang bergaris keturunan Bani An-Najjar. Sahabat yang satu ini dikenal dalam sejarah sebagai seorang mantan pemabuk berat yang ketagihan meminum arak. Akibat kelakuannya, ia dipanggil oleh Rasulullah. Dan Rasulullah berkata kepada Nuaiman, "Apa yang engkau lakukan, wahai Nuaiman?" Kemudian Nuaiman menjawab, "Saya meminum minuman keras, wahai Rasulullah." Mendengar jawaban itu, Rasulullah mencambuknya. Dan Nuaiman akhirnya meminta maaf dan ingin bertobat. Tetapi di kemudian hari, Nuaiman ketahuan lagi meminum minuman keras sehingga Rasulullah mencambuknya lagi. Kelakuannya ini membuat seorang sahabat ikut marah dan akhirnya mengeluarkan umpatan kepada Nuaiman. Semoga Allah melaknatnya. Sungguh di luar dugaan ketika Umair dengan kemarahan itu. Dengan kesabaran dan ketenangan, Rasulullah pun segera menepis emosi Umair dengan memegang bahunya sembari berkata, Jangan mengatakan seperti itu. Sesungguhnya Nuaiman adalah seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, sehingga dosa besar seperti yang diperbuat oleh Nuaiman tidak meletakkan ia keluar dari jamaah dan rahmat Allah. Dalam sejarah Islam, kelucuan dan kekonyolan yang melahirkan tawa itu diketahui dimulai pada zaman dinasti Abbasiyah ketika dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Muncul nama Abu Ali al-Hasan bin Hani al-Hakami atau yang dikenal sebagai Abu Nawas. Kemudian diikuti oleh Nasruddin Hoja, seorang sufi zaman dinasti Saljuk yang hidup di abad ke-13 Masehi. Dua nama itu begitu melegenda. Namun, jauh sebelum itu, ternyata ada seorang sahabat yang lebih ekstrim membangun kelucuan dibandingkan dua nama tadi. Dan dia hidup di zaman Rasulullah, bahkan amat sangat dekat dengan Rasulullah. Dan Rasulullah pun begitu cinta kepada sahabat ini. Dialah Nuaiman bin Amr. Nuaiman sangat dikenal dengan tingkahnya yang suka melucu, konyol, dan suka berbuat jahil. Tidak hanya kepada sahabat yang lain, tapi juga kepada Rasulullah. Tak heran jika kemudian Rasulullah juga sering dibuatnya tersenyum sampai terlihat gigi-gigi putihnya. Seperti dikisahkan, pada suatu ketika Nuaiman ingin sekali memberikan hadiah kepada Rasulullah sebotol madu berukuran besar. Tapi karena tidak memiliki uang, Nuaiman menyuruh penjual madu itu mengantarkan madunya kepada Rasulullah sebagai hadiah untuknya. "Nanti kamu minta uangnya juga ya," kata Nuaiman kepada penjual madu. Maka di saat bertemu dengan Rasulullah, berkatalah penjual madu itu sesuai apa yang diminta oleh Nuaiman. Rasulullah pun memberikan sejumlah uang kepada penjual madu. Setelah mendapatkan hadiah dari Nuaiman, Rasulullah pun memanggilnya untuk menanyakan kenapa Nuaiman melakukan itu. "Saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa," jawab Nuaiman. Lalu tersenyumlah Rasulullah. Dikisahkan pula suatu hari Nuaiman datang ke majelis ilmu Rasulullah dengan membawakan banyak sekali makanan yang lezat untuk Rasulullah dan para sahabatnya yang hadir pada waktu itu. Para sahabat dan juga Rasulullah sempat kaget dibuatnya. Namun setelah kajian ilmu selesai, semua yang hadir termasuk Rasulullah dan juga Nuaiman menikmati hidangan yang lezat bersama-sama sampai habis. Semua benar-benar merasakan kenikmatan luar biasa dari beragam masakan lezat yang dibawa oleh Nuaiman. Hingga keanehan pun terjadi. Ketika semua sahabat ingin mengucapkan terima kasih kepada Nuaiman, ternyata Nuaiman sudah menghilang dan tidak terlihat batang hidungnya. Hingga tiba-tiba Nuaiman muncul dengan seseorang. "Wahai Nuaiman, dari mana saja kamu?"
tanya beberapa sahabat kepada Nuaiman. Tapi Nuaiman tidak menanggapinya dan memilih untuk menggandeng tangan yang sedang bersamanya menuju ke arah Rasulullah. "Ya Rasulullah, inilah penjual makanan lezat yang kita makan tadi bersama-sama. Silakan engkau bayar ya." Tanpa ekspresi, Nuaiman langsung meninggalkan Rasulullah dengan penjual yang menagih pembayaran pesanannya. Mendengar ucapan Nuaiman, Rasulullah dan para sahabatnya sempat merasa kebingungan, tapi langsung tertawa begitu menyadari telah menjadi korban jailnya Nuaiman. Akhirnya, Rasulullah pun memberikan solusi untuk permasalahan itu dengan cara membayarnya kepada penjual secara berpatungan. Kisah lain lagi, masih tetap dengan kejahilan Nuaiman yang bikin tertawa. Suatu waktu, Nuaiman diajak oleh Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Ketika itu, sebelum keberangkatannya, Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk meminta izin mengajak dua sahabat untuk ikut berdagang, yaitu Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah, dan Rasulullah pun mengizinkan. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagikan tugas. Salah satunya Suwaibit bin Harmalah yang ditugaskan menjaga pembekalan, karena dikenal sebagai seorang yang sangat amanah. Saat Abu Bakar sedang pergi berdagang dan Suwaibit menjaga makanan, datanglah Nuaiman kepada Suwaibit di waktu siang dan mengatakan bahwa dirinya sangat lapar. "Wahai Suwaibit, aku sudah lapar, berikanlah sepotong roti untuk kumakan sekarang," ujar Nuaiman. Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan karena Suwaibit yang amanah itu memilih menunggu Abu Bakar datang. Melihat itu, Nuaiman langsung mengancamnya, "Berikan kepadaku sepotong roti itu atau kau akan kuberikan pelajaran." Namun, tetap saja Suwaibit tetaplah Suwaibit yang bersikukuh menjaga amanah dari Abu Bakar dan tidak memberikan sepotong roti kepada Nuaiman. Nuaiman bergegas ke pasar, lalu berusaha untuk mencari tempat yang menjual hamba sahaya. Nuaiman kemudian menemukan toko yang dimaksud. Ia langsung menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian ia menanyakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Aku juga punya hamba sahaya, namun hanya saya jual 20 dirham. Murah kan?" katanya. Mendengar pernyataan Nuaiman, penjual tersebut tak percaya karena harganya yang sangat murah. Lebih lanjut, Nuaiman menjelaskan bahwa hamba sahaya yang dimilikinya itu murah karena memiliki aib, di mana ia tidak akan mengaku sebagai hamba sahaya dan menyebut dirinya sebagai seorang yang merdeka. Akhirnya, semua orang berkumpul untuk membeli hamba sahaya yang dimaksud oleh Nuaiman. Dan tak disangka, ternyata Nuaiman malah mengarahkan mereka kepada Suwaibit. Nuaiman menerima uang 20 dirham tersebut, kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibit. Ketika ditangkap, Suwaibit berteriak, "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka." Namun teriakan itu ditanggapi oleh sekumpulan orang yang menangkapnya. "Kami sudah tahu kekuranganmu," sambil membawa Suwaibit dan menjualnya ke pasar. Tak lama, Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena tak menemukan Suwaibit dimanapun. Dengan mudahnya dan penuh kejujuran, Nuaiman pun berkata, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Mengetahui hal tersebut, lantas Abu Bakar tertawa dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nuaiman pun menceritakan semuanya secara detail hingga titik di mana Suwaibit akhirnya ia jual. Abu Bakar langsung bergegas ke pasar dan membeli kembali Suwaibit hingga ia bebas kembali menjadi orang yang merdeka. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Rasulullah tertawa sampai gigi gerahamnya beliau tampak di hadapan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah selalu menceritakan kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya. Itulah Nuaiman,
Meskipun terkenal dengan tingkah kocak dan kejailannya, tapi sosok Nuaiman merupakan seorang mujahid sejati. Nuaiman merupakan Ashabul Badar alias veteran perang Badar yang gagah berani bertempur habis-habisan di medan tempur bersama Rasulullah dan sahabat lainnya. Ia tidak hanya beraksi dalam perang Badar, tetapi pada perang Uhud, perang Khandak, dan perang utama lainnya. Nuaiman juga pernah berkomitmen pada Rasulullah di Baiat Aqobah kedua. Demikianlah kisah Nuaiman bin Amr, seorang sahabat yang senang membuat Rasulullah tertawa. Karena itu Rasulullah pernah berkata, Nuaiman akan masuk ke surga sambil tertawa karena ia sering membuatku tertawa.